Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Lexi Atanahawu, NIM 20060500010. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu praktikum mata kuliah taksonomi hewan. Pada praktikum ini kami diminta untuk membuat awetan basah dari hewan vertebrata maupun invertebrata. Pada kesempatan ini saya mengawetkan ikan peperek atau ikan pepetek yang tergolong dalam hewan vertebrata. Ikan peperek atau pepetek umumnya adalah spesies ikan laut bersirip pari konifis dari keluarga Leognathidae. Memiliki morfologi tubuh agak lebar pipi, memiliki gigi kecil pada rahang, sisik pada linea literalis. Linea literalis lebih cekung bila dibandingkan dengan punggung dan berakhir pada pangkal ekor. Warna badan putih keperakan, sisik pada garis rusuk berwarna kuning cerah. Pada ikan yang masih muda, terdapat garis-garis menggelombang melintang pada bagian atas badan. Ukuran ikan peperek umumnya dapat mencapai 60-120 mm. Ikan peperek umumnya digolongkan dalam 3 genus, yaitu yang pertama Leognathus, yang kedua Gasa, dan yang ketiga Secutor. Ketiga genus tersebut dapat dibedakan dari bentuk mulut dan giginya. Gasa memiliki gigi taring, sedangkan yang lainnya hanya memiliki gigi kecil dan mulut yang dapat dijulurkan ke depan. Secutor memiliki ciri mulut yang dapat dijulurkan ke depan dengan mengarah ke atas, sedangkan Leognathus mengarah ke bawah. Bentuk mulut dan gigi dari ketiga genus ini disesuaikan dengan kebiasaan dalam mencari makan. Klasifikasi ikan peperek. Ikan peperek masuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Percohomopri, subordo Perciformes, famili Leognathidae, genus Leognathus, spesies Leognathus spp. Pada kesempatan ini, spesies yang saya gunakan adalah Leognathus eculus. Memiliki nama lokal yang beragam seperti peperek, pepetek, petek, kopeh, maco, peta, dodok, dan gampar. Ikan peperek jenis Leognathus eculus dengan nama Indonesia peperek topang dan nama FAO umum adalah common fish. Morfologi Leognathus eculus. Leognathus eculus memiliki badan yang tinggi dan agak tinggi, kepala runcing ke depan, dan terdapat nuchal spine pada bagian punggung. Mulut pendek, lebih pendek dari diameter lingkaran mata, dan mulut dapat dijulurkan ke bawah. Panjang sirip perut tidak sampai ke sirip dubur. Warna badan keperakan, terdapat linea literalis berawal dari sirip dada hingga ujung sirip ekor. Sirip dubur berwarna kuning cerah, terkadang terdapat titik-titik hitam pada bagian sirip punggung. Garis rusuk berwarna abu-abu samar, dada memiliki warna abu-abu terang, dan warna hitam sangat jelas dari sirip punggung membran. Ikan peperek dapat memancarkan cahaya berwarna keperakan yang sering disebut bioluminescence yang dihasilkan dari bakteri yang bersimbiosis dengan ikan peperek. Bakteri yang menghasilkan cahaya keperakan pada badan ikan peperek adalah Photobacterium leognati. Makanan ikan peperek umumnya adalah organisme yang terdiri atas hewan invertebrata dan tumbuhan seperti Foraminifera, Polycarpa, Ostracoda, Decapoda, diatom, zooplankton seperti Catpepodan dan telur-telur ikan. Teman-teman dapat melihat gambar morfologi dari ikan peperek jenis Leognathus eculus. Habitat dan penyebaran. Ikan peperek biasanya hidup di dasar perairan dangkal dan membentuk gerombolan besar. Menangkap ikan peperek dan kapal pukat atau bagan adalah cara mudah untuk mendapatkan ikan peperek dalam jumlah besar dikarenakan ikan peperek hidup berkelompok. Ikan peperek hidup di dasar perairan dangkal dan kedalaman antara 5-60 meter.
Ikan peperek merupakan ikan demersial yang memiliki penyebaran yang cukup luas di perairan tropis maupun subtropis. Di setiap wilayah tempat ikan peperek berada mempunyai kondisi geografis dan lingkungan yang berbeda, sehingga mempengaruhi pola pertumbuhan dari ikan peperek sebagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Reproduksi ikan peperek. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukan reproduksi, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur. Ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur dalam air atau biasa disebut oviparu. Apabila dalam satu populasi terdiri dari ikan-ikan yang memiliki perbedaan seksualitasnya, maka disebut populasi. Pada bulan Maret, ovari ikan peperek betina masih dalam tahap perkembangan. Ovari dan telur yang sudah matang terdapat pada bulan April, Mei, Juli, Agustus, dan September. Pada bulan November, ovari sudah mulai kosong. Dengan demikian, dapat diduga masa pemijahan berlangsung pada bulan Maret dan Juli. Pyridin 1997 dan Saada 2000. Pemijahan pertama dan kedua berlangsung sekitar 3 bulan. Ikan peperek termasuk ikan yang partial spawner, yaitu spesies ikan yang mengeluarkan telur matang secara bertahap pada satu kali periode. Low MC Channel 1996. Pengaruh lingkungan yang terjadi sangat berpengaruh pada ikan, terutama mempengaruhi musim pemijahan yang sedang berlangsung dan perkembangan larva atau telur, di mana rekrutmen dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang anomali. Perubahan suhu yang anomali sepanjang musim pemijahan dapat menunda terjadinya pemijahan dan menyebabkan perubahan tempat untuk pemijahan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.